Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hidayah Zahra. Saya dari kelas 7C dengan nomor NIM 2101860. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan diabetes yang baik. Tujuan dari materi yang akan saya angkat yaitu pengelolaan diabetes yang baik adalah untuk menurunkan resiko komplikasi terjadi yang akan lebih parah pada penyakit tersebut. Baik, sebelum saya memaparkan materi, di sini saya akan memperlihatkan video animasi referensi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang pencegahan diabetes mellitus. Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit atau mother of diseases. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko seperti hindari konsumsi gula berlebihan, lebih dari 50 gram atau setara 4 sendok makan yang terkandung pada seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Hindari mager atau malas gerak. Cegah obesitas. Cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Mengkonsumsi sayur dan buah. Ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang diabetes mellitus. Diabetes merupakan salah satu dari berbagai penyakit yang mengancam hidup banyak orang. Laporan statistik dari International Diabetes Federation atau IDF mengatakan ada sekitar 230 juta penderita diabetes di dunia. Angka tersebut terus bertambah 3% atau sekitar 7 juta orang setiap tahunnya. Jumlah penderita diabetes diperkirakan akan mencapai 350 juta pada tahun 2025 mendatang. Setengah dari angka tersebut berada di Asia, terutama India, China, Pakistan, dan Indonesia. World Health Organization atau WHO memprediksi kenaikan jumlah penyandang diabetes di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2023 mendatang. Jumlah tersebut menempati urutan keempat terbesar di dunia setelah India, 31,7 juta, lalu China, 20,8 juta, dan Amerika Serikat, 17,7 juta, menurut survei dalam Mas Riyadi 2016. Dari banyaknya penderita diabetes mellitus, tentu banyak pula upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam menurunkan prevalensi diabetes mellitus di Indonesia. Tetapi, selain pencegahan, kadangkala kita lupa bagaimana pengelolaan diabetes mellitus yang baik untuk masyarakat yang sudah terpapar diabetes mellitus agar tidak menimbulkan komplikasi yang lebih parah lagi. Untuk itu, dalam permaterian ini, saya akan mengambil tentang pengelolaan diabetes mellitus dengan baik. Baik, di sini selanjutnya ada prevalensi diabetes mellitus di Indonesia. Pada tahun 2019, penyandang diabetes mellitus menempati 10,3 juta ribu orang. Pada tahun 2020, 18 juta orang. Pada tahun 2021, 19, juta. Dan pada 2022, penyandang diabetes mellitus di Indonesia menurun menjadi 241,8 ribu, dan pada tahun 2023 semakin menurun penyandang diabetes menjadi 9.775 ribu. Baik, di sini ada definisi diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kelainan metabolisme di mana kemampuan tubuh untuk memanfaatkan glukosa, lemak, dan protein terganggu karena defisiensi insulin atau retensi insulin, menurut Dunning 2014. Diabetes adalah penyakit kronis yang terjadi karena pankreas tidak cukup menghasilkan insulin atau saat tubuh tidak efektif memanfaatkan insulin yang dihasilkannya, menurut WHO 2017. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan diabetes mellitus. Yang pertama yaitu
Rutin berolahraga dan rajin melakukan aktivitas fisik. Maksud dari rutin berolahraga dan rajin melakukan aktivitas fisik adalah, di sini Anda disarankan melakukan aktivitas fisik atau berolahraga minimal 3-4 kali dalam satu minggu, seperti berjalan-jalan santai di dalam sekitar lingkungan rumah, atau di luar rumah, atau saat Anda melakukan aktivitas rumah seperti beres-beres dan lain-lainnya. Dan Anda juga dapat melakukan senam minimal 1 kali per minggu. Yang kedua, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan cek gula darah minimal 1 kali sebulan. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu Anda dalam mencegah atau mengelola diabetes yang ada di dalam diri Anda ataupun risiko masalah kesehatan lain yang akan mengancam Anda yang nantinya muncul dan dapat juga mencegah datangnya penyakit yang Anda tidak inginkan. Yang ketiga ada, jika terdapat luka, segera lakukan perawatan luka dengan baik dan benar. Pada pasien diabetes mellitus, luka merupakan salah satu hal yang sangat ditakuti karena akan membuat penyembuhan luka melambat dan ditakutkan menyebar pada daerah yang tidak terkena luka. Maka dari itu, segera lakukan pengobatan atau perawatan pada luka dengan baik dan benar. Yang keempat, selanjutnya ada diet dengan mengatur pola makan yang baik dan kurangi makanan yang mengandung gula dan lemak. Pada pasien diabetes mellitus, dalam konsumsi makanan sangat dibutuhkan dan disarankan, dikarenakan untuk tidak memperburuk kondisi tubuh yang sudah terdampak diabetes mellitus. Yang selanjutnya ada kontrol berat badan ideal, meminum obat dengan teratur, dan kelola stres dengan baik. Maksudnya di sini adalah, pada penderita diabetes mellitus, mengontrol berat badan dan untuk mengatur kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan berat badan dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin dan mencegah komplikasi yang lebih buruk, serta dapat mengelola stres dengan baik agar terhindar dari pikiran yang membuat tubuh menjadi lebih buruk. Yang terakhir di sini ada, hindari rokok dan meminum alkohol yang dapat memicu timbulnya diabetes mellitus. Dikarenakan rokok meningkatkan risiko penyakit jantung. Diabetes sudah meningkatkan risiko penyakit jantung, dan apabila Anda merokok, Anda akan memperburuk dari risiko ini, karena rokok dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan merusak pembuluh darah, dinding pembuluh darah. Dan juga alkohol, pengaruh terhadap kadar gula darah adalah alkohol dapat menyebabkan fluktuasi atau besar dalam kadar gula darah, baik itu menurunkan atau meningkatkannya, tergantung pada jumlah alkohol yang Anda minum dan dikonsumsi. Apakah alkohol ini diminum dengan makanan yang dapat menaikkan kadar gula darah Anda? Hal ini membuat pengendalian gula darah lebih sulit, maka dari itu hindari rokok dan juga alkohol. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan adalah diabetes mellitus dapat diartikan sebagai kelainan metabolisme di mana kemampuan tubuh untuk memanfaatkan glukosa, lemak, dan protein terganggu karena defisiensi insulin atau retensi insulin. Diabetes juga adalah penyakit kronis yang terjadi karena pankreas tidak efektif atau tidak cukup menghasilkan insulin atau saat tubuh tidak efektif memanfaatkan insulin yang dihasilkan. Pengelolaan diabetes yang baik dan benar pada penyakit diabetes adalah menjaga pola hidup yang sehat, menjaga pola makan yang baik dan benar, rajin berolahraga, beraktivitas fisik, dan selalu melakukan pengecekan nilai gula darah pada tubuh Anda, dan juga jauhi rokok dan juga alkohol. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang jelas ataupun kesalahan kata yang telah saya ungkapkan dalam permaterian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.